Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Tayyib ayyuhal ahibbatil kiram. نلتقي مرة أخرى في هذا اليوم المبارك بمادتنا سيرة النبوية، وإن شاء الله تعالى سوف نتعلم عن اليوم بموضوع جديد على وهو محمد صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب وعمه أبي طالب. افتحوا كتبكم صفحة 71 71. طيب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جده عبد المطلب بعد وفاة أمه آمنة. Jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ishu ma'a jaddihi, hidup bersama kakeknya, yaitu siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Mata ba'da wafati ummihi Aminah, setelah wafat ibu kandungnya yaitu Aminah. Yariqu lahu riqqatan lam yariqha ala ahadin min waladihi. Yariqu bima'na madha? Riqqa bima'na latifah. Riqqatun bima'na latifatun. Apa? Lemah lembut, kasih sayang. Yaitu bimana yaltufu. Jadi bersikap menyikapi Nabi Muhammad, kakeknya itu menyikapi Nabi Muhammad yariqu, sangat mengasihi, sangat lemah lembut. Lahu riqqatan lam yariqha ala ahadin min waladihi. Kakeknya itu bersikap lemah lembut, sayang, sangat begitu sayang, sangat begitu mengasihi, sangat begitu lembut kepada Nabi Muhammad. Sikapnya yang seperti itu tuh tidak pernah dilakukan, tidak selembut, tidak yang dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi berlebihan kepada Nabi Muhammad, mengasihi Nabi Muhammad itu dengan berlebihan, melebihi dia mengasihi anak-anaknya. Wa kana yuqribuhu minhu wa yadinuhu, selalu dekat dengan Nabi Muhammad. Kakeknya itu selalu dekat dan tidak ingin menjauh pada Nabi Muhammad. Walaqad kana yudha 'ala Abdul Muttalib firasha fi dhillil Ka'bah. Dan pada zamannya, ketika kakeknya Nabi Muhammad itu masih hidup, dia itu punya firash. Firash itu laysa sarira. Firash laysa bima'na faqat sarir. Laysa sarir faqat, lakin firash bima'na madha? Kursiyun. Jadi di depan Ka'bah, pelataran Ka'bah itu ada tempat duduk, tempat bersemayamnya Abdul Muttalib, tempat duduknya Abdul Muttalib. Walaqad kana yudha li Abdul Muttalib firasha fi dhillil Ka'bah. Di pelataran Ka'bah itu ada ditempatkan oleh Abdul Muttalib kayak tempat bersemayamnya Abdul Muttalib. Wa yajlisu banuhu hawla firashihi dzalika hatta yakhruj ilaihi. Dan di situ banu bima'na madza? Aulad. Banuhu bima'na auladuhu. Maksudnya banuhu bima'na auladuhu.
aulad makna anak-anak jamak min walad. Aulad jamak min waladun. Banu jamak min ibn. Wa yajlisu banuhu hawla firashi dzalika hatta yakhruj ilaihi. Jadi anak-anaknya itu biasanya itu pada duduk di sekitaran tempat duduknya, tempat bersamaannya Abdul Muttalib yang ada di pelataran Ka'bah tadi, sampai Abdul Muttalib itu yakhruj, keluar dan duduk di sana. Jadi mereka semua udah siap-siap duduk semua di bawah ya, di bawah tempat di sekitaran tempat bersemayamnya Abdul Muttalib. Itu anak-anaknya ya, anak-anaknya yang duduk semua di bawah. Sampai datang Abdul Muttalib. La yajlis alaihi ahad min banihi ijlalan lahu. Jadi nggak ada satu anak pun yang berani duduk di tempat bersemayamnya bapaknya Abdul Muttalib itu. Nggak ada satupun anaknya yang berani untuk menduduki tempat bersemayamnya Abdul Muttalib bapaknya. Itu anak-anaknya ijlalan, menghormati bapaknya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati wa huwa ghulamun fayajlisu ala hadzal firash. Akan tetapi beda dengan Rasulullah yati datang wa huwa ghulam, dan dia masih sangat kecil. Wa fayajlisu ala hadzal firash, dan kemudian dia duduk dan bermain-main duduk di tempat bersemayam Abdul Muttalib. Fayakhudhu amamahu, kemudian diambil oleh paman-pamannya, yaitu anak-anaknya Abdul Muttalib. Nabi Muhammad itu cucunya kan, jadi anak-anaknya Abdul Muttalib itu paman-pamannya Nabi Muhammad. Ammam jamak min ammun, di mana ibn abihi. Jadi anak-anak pamannya, anak-anak kakeknya, yaitu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diambil oleh paman-pamannya Nabi Muhammad, itu anak-anaknya Abdul Muttalib. Diambil Nabi Muhammad yang seketika itu duduk di atas tempat bersemayamnya Abdul Muttalib. Wa yamna'unahu, dan mereka melarang Nabi Muhammad untuk duduk di tempat bersemayamnya Abdul Muttalib. Fayaqulu Abdul Muttalib idza ra'a dzalika minhum, fayaqulu Abdul Muttalib, dan tatkala Abdul Muttalib datang dan melihat Nabi Muhammad dilarang untuk duduk di atas tempat bersemayamnya dan diambil oleh paman-pamannya itu, Abdul Muttalib datang langsung berkata kepada mereka, "Da'u ibni, biarkan saja anakku. Fa inna lahu lasya'na, sesungguhnya dia nanti akan menjadi orang yang besar. Thumma yajlisu ma'ahu ala firashihi wa yamsah dhahrahu biyadihi wa yasirruhu ma yarahu yasna'." Kemudian didudukkanlah Nabi Muhammad itu di atas tempat bersemayam Abdul Muttalib tadi. Kemudian yamsah dhahrahu, mengelus zahrnya, mengelus pundaknya dengan tangannya. Walam tastamir hadhihi ri'ayah tawilan faqad halaka Abdul Muttalib. Dan kebiasaan itu hidupnya bersama Abdul Muttalib itu tidak berlangsung lama. Nabi Muhammad ya'ishu ma Abdul Muttalib la tastamiru tawila, tidak berlangsung lama hidup dengan kakeknya. Faqad halaka Abdul Muttalib ba'da sanatain min kafalatihi li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad bersama kakeknya itu hanya selama 2 tahun ya.
Kafala bimana dhamanah. Nah, kafala bimana dhamanah, tanggung jawab ya. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kafala al-mawdu' Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kafalati jaddihi. Muhammad di dalam atas pertanggungjawaban kakeknya, jadi hidup bersama kakeknya. Jadi Nabi Muhammad itu atas tanggung jawab kakeknya. Jadi Nabi Muhammad di atas pertanggungjawaban kakeknya ini hidup bersama kakeknya, ya'ishu ma'a jaddihi sanatain faqat, 2 tahun saja. Wa kana sanatain. Wa kana waqtu umur Rasul 8 sanawat. Jadi tatkala itu Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya umur berapa kemarin? Nah, umur 6 tahun. 6 tahun pada saat itu ibunya meninggal. Berarti tambah 2 tahun bersama Abdul Muttalib. Jadi Nabi Muhammad hidup bersama Abdul Muttalib pada umur 8 tahun. Jadi kakeknya idza su'iltu fil ikhtibar. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kapan, pada umur berapa Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya? Jawabannya sittu sanawat, 6 tahun. Wa idza su'iltu wa dzalika mata tufiya jaddahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan, fi ayyi umrin kana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinama tufiya jaddahu Abdul Muttalib. Kapan Nabi Muhammad itu meninggal? Pada umur berapa Nabi Muhammad ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muttalib? Jawabannya 8 tahun. Thamani sanawat. Wa kana Abdul Muttalib huwa syaqiq Abdullah ibn Abdul Muttalib. Dan tatkala itu setelah hidup di atas tanggung jawabnya Abdul Muttalib kakeknya, Nabi Muhammad hidup bersama Abu Talib, pamannya. Wa huwa syaqiqu, dan dia itu saudara kandung dari bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ummuhuma Fatimah bintu Amr ibn A'id. Mereka berdua itu, adik kakak ini Abdullah sama Abu Talib ini, ibu mereka adalah Fatimah bintu Amr ibn A'id. Wa li ajli dhalika ursa Abdul Muttalib 'inda wafatihi li Abi Talib bi kafalati Muhammad ba'da wafatihi. Oleh karena itu sebabnya kenapa Abdul Muttalib kakeknya Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada anaknya, yaitu siapa, Abu Talib, untuk menjadi kafalah, untuk bertanggung jawab atas Nabi Muhammad SAW ketika nanti beliau meninggal dunia. Jadi diwasiatkan kepada Abu Talib untuk mengambil Nabi Muhammad SAW dan agar hidup bersama pamannya, yaitu Abu Talib. Waqad kana Abu Talib faqiran la mala lahu ma'a kathrati ayali. Jadi tatkala itu Abu Talib itu sangat fakir, sangat miskin secara finansial, ya. Ma'a kathrati ayali. Wa kana yuhibbu Rasul hubban syadida. Dan tatkala itu Abu Talib ini sangat cinta sekali terhadap ponakannya ini, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubban syadida, sangat-sangat sayang, sangat cinta. Wa kana la yanamu illa anhu. Dan saking sayangnya Abu Talib ini tidak tidur kecuali ada Nabi Muhammad SAW di sisinya. Wa idza kharaja ma'ahu. Dan ketika Abu Talib ini pergi kemana saja, Nabi Muhammad selalu ikut bersamanya, selalu dibawa oleh Abu Talib, saking sayangnya, ya, nggak mau tinggal Nabi Muhammad SAW. Wa sayati haditsun ta'liqun haula
حول هذه الكفارة التي قام بها أبو طالب باذلا قصارى جهده في تربيته صلى الله عليه وسلم صغيرا. Dan di sini ada hadis yang hadis mengenai tentang pertanggungjawabannya Abu Thalib atas Nabi Muhammad SAW ketika kecil. Wa nusratahu kabira, dan nusrah. Wa nusratahu kabira, dan bahagia, nusrah, merasakan suatu kemenangan ketika besar. Mudawamatan 'alayya akthar min 40 sana fi muwajahati qaumihi fi Makkah hatta wafatihi fi sanati al-'ashira min al-bi'tsah wa dhalika 'inda al-hadits. Mudawamatan, dan selamanya, bersamanya, akthar min 40 sana, lebih dari 40 tahun, fi muwajahati qaumi fi Makkah hatta wafati fi sanati al-ashira min al-bi'tsah. Dalam 40 tahun dalam menghadapi, fi muwajahah bima'na fi muqaddamah, dalam menghadapi qaumihi, dalam menghadapi kaumnya di Mekah, hatta wafatihi, sampai meninggalnya fi sanatil ashira, pada umur 10 minal bi'tsah, setelah diutusnya beliau menjadi rasul. Wa dzalika 'inda al-hadits an wafati Abi Thalib, dan itu ada pada hadis tentang wafatnya Abi Thalib fil mabhath tsalits min al-fasl tsalits min hadzal kitab. Nanti kita akan belajar. Wa hunaka yakunu hadithuna wa ta'liquna haula hadzal mawdu' insyaallah taala. Nanti kita akan pelajari itu semua fima ba'd biidznillah taala. Baik. هذا الذي ما أستطيع قوله في هذه الفرصة الطيبة لعلكم تفهمون بهذا ونستفيد بما شرحت. وآخر آخر ما شرحت آخره بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولا تنسوا راجعوا الدرس لأن الاختبار بقي شهر يا إخوان، بقي شهر، اختبار نهائي بقي شهر. راجعوا منذ الآن، راجعوا من الآن. وكذلك القرآن الكريم أيضا مهم. دائما اقرأوا القرآن وراجعوا حتى تشرح صدرك بالقرآن. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.